Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Mudah-mudahan tetap sehat. Alhamdulillah kalau masih tetap sehat. Karena yang harus kita lakukan memang adalah menjaga kesehatan. Di masa pandemi ini, kesehatan itu menjadi sangat berharga sekali. Ya, kalau di luar pandemi mungkin kesehatan juga penting, tapi di masa pandemi ini betul-betul sangat penting dan tidak boleh terabaikan. Makanya harus tetap jaga protokol kesehatan. Menggunakan masker, menjaga jarak dan rajin-rajin mencuci tangan. Apakah pakai sabun ataupun hand sanitizer. Nah, pemirsa, kembali lagi kita bertemu dalam program inovasi dan inspirasi masih di Gramedia ID. Dan hari ini saya dan tim Intu ya. Nah, kenapa Intu? Tadi kan iya karena innya kan ada dua, inovasi dan inspirasi. Makanya Intu. Oke. Kali ini saya dan tim Intu sudah berada di masih di lingkungan pemerintah Kota Kendari. Sekarang kami sudah berada di dinas di Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari. Di sini juga itu seperti biasa kita akan coba lihat aplikasi apa saja yang diterapkan di sini dalam rangka pelayanan publik, karena ya kan sekarang digitalisasi itu sudah mulai merambah ke segala lini kan, luas gitu. Makanya kita mau lihat di sini aplikasi apa saja yang digunakan. Masih juga tetap dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan kemudian masih tetap dalam masa pandemi. Ini yang paling penting. Oke, sekarang saya mau ke dalam, mau ketemu sama Ibu Kepala Badan. Ikuti perjalanan saya. Assalamualaikum. Salam. Masuk, Pak. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Silakan Saya masuk. mengganggu nggak ini kira-kira, Bu? Oh, enggak. Enggak ya? Tapi walaupun lagi banyak, nggak apa-apa ya? Saya minta Enggak waktunya masalah. sebentar aja, Bu. Enggak Boleh ya? masalah. Boleh, boleh. Oke. Silakan duduk. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari. Bu, ini saya minta waktunya sebentar ya. Mau ngobrol-ngobrol boleh ya? Oh, boleh. Kelihatannya. Oh, boleh, boleh. Iya. Tapi supaya lebih rileks, nyaman, kita pindah aja ya. Oh, Jangan boleh. Oh iya, kalau itu boleh. Nah, silakan, Pak. Oh iya, siap. Ibu, nah nih, saya lepas masker boleh ya? Oh iya, boleh. Atau Ibu juga boleh? Tapi kan? udah swab kan? Oh, sudah. Oh iya, udah sama. Karena ya. sudah sampai berapa vaksin vaksin malah udah? sudah. Oh, sudah, Bu. Oke. Ini belum keluar sertifikatnya. Oh, gitu. Iya. Nah, ini akhirnya kita bisa ketemu dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari. Ibu, yang pertama pasti yang harus saya tanyakan. Kita masih di masa pandemi. Oke. Bagaimana kemudian Bapenda melakukan pelayanan di masa pandemi ini, Bu? Oh ya. Begini ya. Kalau bicara pelayanan, sebenarnya itu tuntutan pemerintah itu, apalagi dengan adanya SPB ya, Iya. Sistem Pembayaran Berbasis Elektronik. Oke. Tanpa pandemi pun, pelayanan digitalisasi wajib mesti ada di pemerintahan. Oke, Iya. terutama di sini. Iya, terutama di pendapatan, Iya. karena kan ini berhubungan dengan uang. Jadi kita di sini itu punya aplikasi sebenarnya, aplikasi mandiri yang disebut Portal Pajak Menyapa. Di dalam portal itu kan ada 3 aplikasi yang secara konsep itu mimpi kita ya. Ke depan itu memfasilitasi masyarakat dalam pendaftaran pajak hingga pembayaran untuk jadi semacam bridging untuk mengakses sistem database kami yang ada di Bapenda. Jadi dalam portal pajak itu ada 3 fitur itu ya? Iya, ada. Nanti kemudian satu-satunya punya, tapi ngomong-ngomongin dulu, pajak sama retribusi itu sama tidak? Oh, beda. Nah itu, beda.
Ini juga orang harus tahu nih. Perlu ditahu masyarakat ya. Memang sih kadang-kadang kita pun yang PNS itu kadang-kadang nggak tahu yang mana pajak, yang mana retribusi. Yang tahu mungkin cuma orang sini nih. Iya. Nah, gimana? Harus baca undang-undang. Ya, itu kan sudah ada ketentuan di dalam undang-undang. Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Iya. Kalau pajak itu merupakan kontribusi wajib seseorang atau badan kepada daerah yang wajib disetorkan, sifatnya memaksa dan tidak mendapat imbalan langsung. Oke, maksudnya sifatnya memaksa. Ya, sifatnya memaksa. Yuk, suka tidak suka, wajib mesti bayar pajak. Contoh, PBB. Iya. Kan setiap tahun itu kita harus bayar. Betul. Ya, dan maksa kan? Iya. Kalau nggak bayar pajak, yuk nggak dilayani di kelurahan gitu kan. Itu konsekuensinya. Iya, nggak administrasi ya. Iya. Pelayanan. Jadi itu sebenarnya memang perintah undang-undang sifatnya maksa. Betul. Sedangkan retribusi adalah pungutan daerah kepada seseorang atau badan atas pelayanan yang diberikan, jasa. Contoh, kita ngurus izin mendirikan bangunan, kan? Kita wajib bayar retribusi IMB. Bapak parkir di tepi jalan. Bapak bayar retribusi parkir. Iya, betul. Tapi ingat, ada juga loh pajak parkir. Jadi lain pajak parkir, lain retribusi parkir. Kita parkir di pasar, bayar retribusi parkir. Tapi beda lagi kalau kita yang menyelenggarakan parkir. Maksudnya gini, badan usaha atau seseorang yang menyelenggarakan parkir. Contoh, sebuah toko swalayan, kan ada parkir di halamannya. Betul, Nah, parkir di halamannya, dia mungut tuh. Tapi mungut tidak pungut sih, namanya dia menyelenggarakan parkir di situ, itu harus bayar pajak. Dia punya persentase 30% dari omset. Disetorkan per bulan ke kas daerah per bulan. Kalau retribusi kan karcis yang kita dapat. Betul. Begitu kita parkir keluar bayar 2.000 itu retribusi. Tapi retribusi parkir itu untuk jasa yang diberikan pemerintah. Contoh misalnya kita parkir di tepi jalan kan milik pemerintah. Itu kan retribusi. Betul. Tepi jalan umum itu dipungut oleh perhubungan. Gitu ya. Kalau pajak parkir dipungut Bapenda. Gitu ya. Jadi Bapenda punya banyak pungutan ini kalau banyak, 11 jenis pajak. 11 jenis pajak. Boleh disebutkan, Bu? Boleh. Yang pertama itu pajak hotel. Hotel termasuk rumah kos di dalamnya ya. Itu kategori pajak hotel menurut undang-undang. Yang kedua pajak resto. Pajak restoran itu mencakup restoran, rumah makan, kafe, warung, pelayanan jasa boga lainnya, catering. Kemudian yang ketiga, catering termasuk dikenakan pajak resto. Kemudian yang ketiga, udah ketiga ya nih? Yang ketiga. Ketiga pajak hiburan. Hiburan karaoke, spa, permainan ketangkasan itu masuk ke pajak hiburan. Kemudian yang keempat pajak reklame. Yang di pinggir jalan itu ya. Iklan-iklan. Yang kelima pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan PLN ya. Dan non PLN. Non PLN ini genset. Misalnya hotel punya genset, itu harus bayar pajak. Kemudian pajak air tanah. Yang sempat ribut-ribut di awal tahun kemarin itu. Pajak sumur bor katanya, padahal bukan. Itu pajak air tanah. Dan ini yang perlu diketahui. Bukan pajak sumur bor. Pajak air tanah. Air tanah ini dikenakan kepada yang dikomersilkan. Ya kalau air sumur bor itu dipakai oleh rumah tangga ya nggak bayar pajak. Yang bayar pajak ini usaha-usaha gitu. Misalnya kita punya usaha penjualan air, harus bayar pajak air tanah. Terus kita juga punya usaha pencucian mobil, kan menggunakan air bawah tanah. Yang pemanfaatannya untuk kegiatan bisnis. Pemanfaatan air itu untuk kegiatan komersil. Itu wajib. Bayar pajak air tanah. Ini sudah berapa? 6 ya? Sudah lebih kalau nggak salah. Air tanah, 6. Listrik, air tanah kan? Kemudian pajak sarang burung walet. Wah ini lagi banyak juga sekarang ini ya. Tapi memang sarang burung walet itu harus dipahami juga. Jangan baru bikin usaha sarangnya
langsung dilapor bilang tuh belum bayar pajak. Dia kan harus beternak dulu. Iya, itu dia. Pajak sarang burung walet itu dikenakan pada transaksi penjualan. Oh, jadi setiap bertransaksi, pajaknya bayar. keluarkan. Oke. Per transaksi dia ya. Iya. Kemudian pajak bumi dan bangunan. Nah ini yang paling tren ini. Itu kan pokoknya setiap masyarakat yang memiliki bangunan, bumi, lahan ya, sama bangunan harus bayar pajak. Mau tanah, mau rumah. Mau tanah, mau rumah bayar. Iya. Kemudian pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, BPHTB. Oh itu ya, oke. Kan ini banyak ternyata pajak yang harus diurusi oleh Bapenda. Banyak. Bagaimana kemudian kemudahan diberikan kepada para pembayar pajak atau para wajib pajak untuk menunaikan kewajiban mereka? Kemudahan dalam hal apa dulu? Aplikasi dong, digital. Oh gitu, pelayanan. Pelayanan. Iya, memang harus kami akui bahwa selama ini pengelolaan pajak kita memang sudah tidak manual lagi sejak tahun 2014. Oh itu sudah mulai digital gitu? Artinya dia sudah bukan digitalisasi, belum digital, tapi sudah menggunakan teknologi informasi. Maksudnya pengelolaan data, database-nya itu sudah sistem informasi ya, sudah sistem informasi. Ya digital lah mungkin ya, cuman belum bisa dilepas ke publik, gitu. Jadi masih face to face gitu pengurusannya. Nah, database-nya tapi harus dipahami juga teman-teman. Kenapa itu belum dilepas? Itu kan database itu nggak boleh diakses oleh semua orang. Jadi mesti harus dibuat sebuah aplikasi yang bisa menjadi alat buat masyarakat, menjadi jembatan buat masyarakat masuk mengakses datanya sendiri yang ada di dalam database Bapenda, gitu. Sehingga di 2020 itu, saya ingat dengan jelas, di bulan Juni, kan pas juga pandemi tuh. Iya, betul. Iya, ya otomatis kan lebih merangsang kita untuk, wah ini harus segera. Mau tidak mau. Suka tidak suka kita harus segera, walaupun dengan menjerit juga, karena kita ada focusing. Iya, betul. Kan nggak ada sesuatu yang dibangun gratis, betul. Iya, betul. Apalagi kami punya kemampuan kompetensi SDM, kan nggak ada yang bisa bangun aplikasi kami, nggak ada. Kalau menggunakan ada, tapi membangunnya nggak ada. Jadi tentu harus menggunakan pihak ketiga. Nah, konsep kita di awal itu sebuah mimpi lah. Bagaimana kita menjembatani masyarakat itu, masyarakat sambil duduk baring-baring di rumah bisa mulai dari hulu ke hilir ya, bukan hanya hulu aja sampai hilirnya. Sambil baring-baring di rumah bisa daftarin pajaknya sampai dengan proses bayar. Nah, berkaitan dengan konsep ini tentu tidak hanya menghadirkan Bapenda atau pemerintah kota sebagai pelaku, sebagai stakeholder di dalamnya. Ini kan kita harus berhubungan juga dengan pihak bank, ya dalam hal ini Bank Persepsi Pemerintah Kota ya. Kemudian dengan vendor sendiri. Nah, alhamdulillah ide ini kami coba lempar, konsep ini kami coba lempar, ternyata itu disahuti. Disahuti juga oleh bank dengan kemampuan mereka juga. Artinya ya kita berupaya lah sebagaimana apa yang ada dulu gitu. Kita coba vendor bang boleh Bu, boleh, tapi tetap ide itu muncul pajak menyapa deh. Munculnya sekarang pajak menyapa. Pajak menyapa itu sebuah konsep lah. Kenapa bukan Bapenda menyapa? Ya janganlah. Ini kan pemerintah kota, bukan nama Bapenda ini. Gitu ya. Terus di dalamnya juga kan layanan pajak supaya lebih kena ke lebih familiar juga gitu. Lebih familiar. Jadi dan bukan milik Bapenda. Ingat bukan sektoral ini. Ini atas nama pemerintah kota. Nah, pajak menyapa itu, di dalam pajak menyapa itu konsep kita, rencana kita itu menyediakan berbagai sistem aplikasi mengikuti jenis pajak tadi. Ya kan ada 11 jenis pajak itu. Nah, di 11 jenis pajak itu harus dipahami juga ada yang self assessment. Maksudnya itu self assessment berdasarkan laporan dari wajib pajak. Ada juga yang official, artinya penetapan dari pemerintah. Nah, yang penetapan pemerintah itu seperti PBB, Kemudian self assessment itu BPHTB karena berdasarkan laporan transaksi. Namun akan terbit nota perhitungan pajaknya dan dokumennya itu kan dari Bapenda juga. Nah, karakter pajak juga itu berbeda, jadi nggak bisa digabung ini sistem. Nah, jadi dipisahlah PBB untuk pelayanan PBB, BPHTB untuk BPHTB, dan SPTPD itu untuk pelaporan wajib pajak yang self tadi ya. Di luar BPHTB yang self tadi. Contoh resto
rumah makan, Iya. kan itu kan melapor. Oke. Jadi setiap Ya, menurut ada yang undang-undang- melapor, ada yang ditetapkan oleh ada yang ditetapkan oleh pemerintah. pemerintah. Jadi gini maksudnya, tanpa laporan kita yang menetapkan. Iya. Tetapi untuk pajak hotel, resto itu kan berdasarkan pendapatan dia Iya. kalau kita tarik pajak. Berarti Betul. dia harus melapor Harus berapa sih melapor. pendapatannya Betul. bulan ini. Iya. Nah, itu dilaporkan dalam namanya surat pemberitahuan pajak daerah. Namanya SPTPD menurut Oke. undang-undang. Iya, iya. Nah, itu wajib dilakukan oleh masyarakat. Nah, itu makanya itu kami hadirkan dalam portal pajak tadi, pajak menyapa. Oke. Iya. Nah, karena kita juga tetap harus menyesuaikan dengan kondisi. Iya, Karena betul. kan bukan hanya aplikasi nih yang dibangun. Iya. Kami juga punya pelayanan-pelayanan lainnya Betul. yang harus dibiayai. Iya. Jadi yang awal dulu kita bangun portalnya, di dalam kita isi dulu dengan PBB. Iya. Jadi pelayanan PBB dulu. Uji cobalah gitu. Iya. Sehingga September itu 17 September kita launching. Insya Tahun Allah. lalu? Iya, tahun lalu. Oke. Pak Wali sendiri. 17 September 2020 kita launching. Jadi aplikasinya udah bisa digunakan sebenarnya oleh masyarakat. Iya. Mulai dari dia daftar, dia mau mutasi. Mutasi itu artinya mengganti ya. Iya. Kan biasa lah orang mengganti. Iya, Udah iya. jual, terus ganti nama ya. Iya. Di situ kemudian kita mau keberatan, bisa dilakukan mekanisme itu bisa dilakukan di EPBB dalam portal pajak menyapa. Oke. Nah. Terus masyarakat menggunakannya gimana? Sudah banyak yang gunakan atau Sudah masih ada yang juga belum menggunakan, tahu, gitu? tapi masih banyak juga. Perlu Oke. kita ketahui bahwa wajib pajak yang ada di Kota Kendari ini kita ukur aja dari SPPT ya, surat pemberitahuan pajak terutang iya. PBB yang kami terbitkan itu. Di awal tahun itu di Maret kemarin kita kan menerbitkan 113.113 lembar. Iya. Berarti sekitar itu ya, Iya. 113.000. Tapi kan berkembang. Posisi kemarin itu kita sudah mencapai 132 lembar. Artinya sebanyak itulah wajib pajak kita. Nah, Dan belum semuanya menggunakan dan belum semuanya bisa menggunakan Iya, dan iya. harus dipahami juga. Iya. Emang sih atau iya semua sudah melek teknologi. Ya, itu dia. Itu dia. Jadi Karena banyak faktor juga yang berpengaruh banyak. akhirnya. Jadi kita tetapi saya selalu ingat bahasanya Pak Wali. Kapan kalau kita Iya. menunggu masyarakat kita, Iya. menunggu masyarakat itu familiar dengan teknologi kapan? Jadi kan siapkan dulu. Siapkan dulu perangkatnya, Iya. kemudian tugas kita adalah mensosialisasikan. Iya. Nah, tapi kan kita selalu terkendala dengan face to face itu, Iya. kan gitu. Jadi, tapi kami selalu berpikir ya, ini pun juga sambil saya kan sosialisasi. Sama Ya kita. betul. Makanya kami juga kesini memang ingin mau kasih tahu masyarakat bahwa sebenarnya yang dikerjakan Iya. Bapenda ini loh. Ada. Dan aplikasinya ada. Kenapa kalian tidak gunakan? Kayak Gitu. Hanya memang di PBB itu, di EPBB, di Jakpa itu Iya. untuk saat sekarang menyesuaikan dengan Bank Sultra, Iya. kita menggunakan virtual account dulu. Oke. Iya, sambil menunggu kesiapan Bank Sultra, insya Iya. Allah rencana itu kan bisa lebih ini Iya. lagi, lebih selain dari virtual account itu Iya, bisa iya. kita sematkan kris di dalam, yang barcode dari itu ya, dari Bank Indonesia, yang kris itu kan kalau udah kerja sama Bank Sultra bisa Iya. kita gunakan di Jakpa. Karena memang yang diinginkan oleh pemerintah adalah memudahkan. Memudahkan. Ya. Ya, kita memudahkan dan pemerintah itu kalau menurut ya aturan pelayanan publik harus bisa menyiapkan semua kanal. Iya. Jadi walaupun kita sudah digital juga ya offline nggak boleh juga, tetap Ya harus betul. ada. Kan dikombinasikan Kombinasi. itu ya. Jadi Dan mungkin juga ada misalnya memang layanan yang membutuhkan tatap muka gitu Bu ya, yang secara offline. kalau di Bapenda sih Enggak, setahu semuanya saya berbasisnya enggak. harus online ya, bisa ya? Bisa kok online juga. Cuman artinya sekarang tinggal kita bagaimana Iya. bangun sistem itu. Oke. Ya, justru kalau nggak ada tatap muka, justru kan lebih bagus kalau di Gitu ya? pendapatan. Iya. Pasti kita meminimalisir Iya, tuh kalau antrian juga, kejuruan. iya. Ya, selain antriannya sih, kemarin itu kita mendorong basis digitalnya kan gini, Iya. meminimalisir kebocoran pendapatan. Betul. Kita pahami lah di masa jahiliyah, ya bukan ya masa jahiliyah di Iya, iya. tempo dahulu itu kan kalau kita pungutannya kan manual, Iya. mungut tuh, Iya. kadang ngendap Iya. atau kadang malah lenyap. Iya, Nah. betul. Ini lebih transparan juga Iya, jadinya kan. kalau kita menggunakan digitalisasi, Iya. utamanya payment ya. Iya. Oke lah, kalau layanan dokumen masih bisa mungkin kita bilang nggak ada pungli, ya kan? Apa sih yang nggak ada ini? Masih minim lah, paling tidak kan negosiasi. Iya, ya. iya. Tapi kalau bayar pajak, Iya. kan uang tunai itu Mas. Betul. Nah, inilah yang kami berupaya dorong supaya betul. digitalisasi payment itu bisa
apa ya, menjadi sebuah budaya di masyarakat. Itu menjadi solusi kita. lah jadinya. Karena menjadi solusi buat masyarakat merasa aman dan memastikan bahwa uangnya itu masuk ke kas daerah. Sedikit nyundul ya, retribusi. Kami kan juga mengelola retribusi. Retribusi itu untuk paymentnya kita kan udah pakai kris loh. Jadi petugas kami masyarakat itu tinggal tapping. Nah, itu kan digitalisasi payment loh Mas. Itu inovasi Bapenda juga. Tapi kris kan itu bukan aplikasi, dia barcode dari Bank Indonesia yang dikeluarkan, resmi digunakan di Indonesia ya. Jadi tinggal tapping. Nah, aplikasi bayarnya kan harus PJSP ya, penyedia jasa layanan pembayaran. Nah itu nggak boleh kita gitu. Sehingga kita Pemkot itu kerjasama dengan Link Aja. Kenapa Link Aja? Karena Link Aja itu kan milik BUMN, milik Kita Cinta Indonesia. Memudahkan ya, memudahkan pekerjaan, memudahkan masyarakat, dan lebih menjamin kenyamanan masyarakat. Itu dia. Pasti uangnya masuk. Betul. Jadi tidak pernah berpikir, sudahlah yang saya bayar memang sesuai dengan apa yang harus saya bayarkan. Iya, gitu ya. Dan masuknya pun di kas daerah. Iya, itu dia. Ya, nggak perlu lah, oh itu uang saya diambil sama petugas tadi sampai enggak. Terus ada histori. Iya, jadi kalau masyarakatnya komplain, tinggal buka kan, ada histori. Nah, itu dengan Link Aja kita. Walaupun, jadi maksudnya gini, saya cuma meluruskan pelayanan di Bapenda itu walaupun bukan aplikasi sendiri, karena dia berkaitan pembayaran ya. Kalau pembayaran nggak boleh kita. Karena itu kan ada regulasi perbankan. Nah, itu kita menggunakan PJSP, penyedia jasa layanan servis pemerintah ya. Pembayaran itu Link Aja. Aplikasi Link Aja. Itu kan inovasi juga, kita bekerja sama dengan mereka untuk pembayaran. Oke Bu, tapi ngomong-ngomong bisa nggak kita lihat bagaimana mengoperasikan yang pajak menyapa itu? Boleh, kan saya juga mau nitip nih sambil dia sosialisasi menunya untuk apa. Lebih baik saya panggil admin saya ya. Oh iya Bu, masa harus Ibu? Admin dong, kan ada adminnya pasti kan? Panggil admin dulu berarti. Nah Pak Ical, ini kan saya sudah ngobrol-ngobrol dengan Ibu. Ibu sudah menjelaskan, tapi kan juga masyarakat mungkin mau tahu seperti apa sih tampilan kemudian aplikasi yang digunakan tadi tentang Jakpa Bu ya? Pajak menyapa. Pajak menyapa. Aplikasi pajak menyapa itu sangat memudahkan bagi masyarakat kota, terutama Kota Kendari dalam hal pembayaran pajak bumi dan bangunan. Cukup di rumah saja, tidak perlu datang ke bank-bank persep seperti Bank Sultra. Cukup dari rumah. Itu sudah bisa dilakukan? Sudah bisa. Oke. Jadi cukup akses alamat linknya sini jakpa.kendari.kota.go.id. Oke. Jadi seperti tampilannya. Tapi ini berarti harus di-download dulu di mana nih? Tidak perlu mendownload. Oh, udah perlu download. Tinggal buka www gitu ya. Oke. Tinggal masukkan saya alamatnya www.jakpa.kendari.kota.go.id. Oke. Sudah tampil portal pajak menyapa aplikasinya. Masuk pembayaran ada muncul notif. Oh, ada notifikasinya. Pembayaran. Nah, itu dia kelebihannya. Oke. Yang jelasnya mengurangi kebocoran. Itu yang paling utama ya. Jadi masyarakat lebih nyaman. Ini bentuk SPPT-nya. Lengkap dengan tanda tangan buka bank. Oh, gitu ya. Oh, jadi buka bank tanda tangan di situ ya? Cuman masih tanda tangan saya yang di-scan. Iya, betul. Sekarang ini kan kita lagi inisiasi dengan BSRE untuk sertifikat elektronik. Jadi tanda tangan elektronik nanti. Ibu ini sayang sekali memang waktu kita sedikit ya, karena saya sih maunya kalau menjelaskan pajak itu dari detail dari A sampai Z, tapi pasti waktunya lebih dari 5 jam deh. Coba lihat, bayangkan. Berarti kita harus siap tempat tidur di sini, makan di sini. Karena memang orang harus tahu bahwa saya punya kewajiban dan ini harus saya tunaikan. Terus kemudian orang juga mau tahu, orang juga harus tahu bahwa apa yang saya sampaikan itu memang terjaga dengan baik. Di amanah masyarakat di sini, itu benar-benar yakin masuk, dan itu harus dipahami oleh masyarakat tidak untuk kepentingan orang per orang, merupakan untuk kepentingan bersama. Jadi kalau misalnya pembangunan ini nggak jalan kalau nggak ada pajak. Ibu, saya kalau gitu pamit dulu. Terima kasih buat semuanya, salam buat semua yang di sini. Aduh, mudah-mudahan kita ada kesempatan lain kita bisa kasih waktu. Ini kan setengah jam kalau nggak salah ya ngobrolnya tadi. Berarti masih ada 4,5 jam kurang buat Ibu. Pamit dulu kalau gitu. Terima kasih banyak. Pak Ical, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, sekalian pamit. Nah, ini kita sudah tuntas bertemu dengan Ibu, walaupun menurut kita tuntas, tadi menurut Ibu belum, tapi kita tuntaskan aja lah pokoknya ya. Yang pasti semua yang tadi Anda dengarkan, Anda saksikan, itu harusnya bisa memotivasi dan jadi inspirasi buat Anda, terutama Anda, masyarakat Kota Kendari. Jangan pernah lupa dengan kewajiban Anda, oke? Saya mewakili tim Inspirasi dan Inovasi, terbalik, Inovasi dan Inspirasi, pamit ya. Mudah-mudahan nanti kita tetap diberikan kesehatan, kita ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.